Hai, assalamualaikum warga Bambu. Setuju kan kalau rumah bisa jadi madrasah buat anak tercinta? Bayangin aja deh, setiap sudut rumah bisa jadi kelas yang seru buat mereka belajar hal baru. Nah, hal itulah yang diinginkan klien kami yang satu ini. Penasaran seperti apa desainnya? Yuk main ke Aurum Residence, monumen berharga untuk keluarga. Tonton videonya sampai akhir, tapi sebelum itu seperti biasa, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan Bambu, rumah ini akan dibangun di lahan seluas 450 meter persegi dengan total luas bangunan 419 meter persegi. Rumah ini akan dibangun di daerah Bandar Lampung. Coba yang dari Bandar Lampung ini sapa dong di kolom komentar ya. Pemilik rumah ini adalah pasangan suami istri yang ingin mempersiapkan sebuah rumah untuk masa depan anak-anaknya. Nantinya rumah ini bukan cuma jadi tempat tinggal aja, tapi juga jadi madrasah sih pengennya katanya. Tempat belajar pertama bagi anak-anak mereka. Aduh, merinding sih, Masya Allah. Ini keinginan orang tua yang mulia banget ya. Nah, setelah ngobrol dan konsultasi bareng arsitek kami, akhirnya lahirlah desain rumah Aurum Residence. Rumah ini didesain dengan tampilan yang anggun serta suasana rumah yang tenang untuk istirahat dan beraktivitas. Rumah ini membawa langgam klasik modern pada fasadnya. Desain yang dihasilkan bikin tampilan rumah terlihat menawan. Sedangkan buat denahnya, rumah ini mengaplikasikan konsep denah ruang tanpa sekat di bagian jantung rumahnya. Ditambah dengan fitur penunjang seperti kolam renang dan ventilasi silang, bikin hawa di rumah ini jadi terasa sejuk dan menenangkan. Rumah ini nih yang jadi cikal bakal tempat untuk mencetak anak-anak yang berakhlak mulia. Nah, tanpa perlu lama-lama, kita langsung aja cek detailnya. Sepakat nggak kalau fasad rumahnya kelihatan menawan? Kesan megah rumah ini terbentuk dari desain gubahan massa yang diaplikasikan. Detail profiling pada langgam rumah ini membuat tampilan rumah ini tampak anggun, layaknya riasan yang mempesona. Satu hal yang menarik dari fasad rumah ini terdapat dua pilar penyangga sebagai simbol dari orang tua yang menopang keluarganya. Lalu di bagian tengah rumah ini, kelihatan kan ada ornamen lingkaran. Nah, ornamen itu terinspirasi dari gong emas pada logo kota Bandar Lampung sebagai lambang kejayaan dan kemakmuran. Dalam banget ya. Nah, dari fasad kita sekarang masuk ke balik pagar nih. Pertama kita bakal menemukan carport dan garasi rumah. Carport rumah ini bisa menampung dua mobil pemilik. Di bagian atapnya, carport rumah ini memiliki skylight buat jadi tempat masuk cahaya matahari sebagai penerangan alami. Tepat di samping kanan carport, terdapat area entrance utama dan area ini dihiasi taman yang akan memberikan suasana segar dan tenang saat pemilik hendak masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, pemilik akan dibawa menaiki tangga yang kemudian disambut dengan pintu utama yang berhiaskan marmer pada lantainya. Nah, sekarang kita masuk bareng-bareng yuk. First impression pertama masuk nih, kita akan langsung dibuat kagum sama detail konsep klasik yang melekat di setiap sudut interior ruangan tamu ini. Di ruangan ini kita bisa melihat adanya detail wall molding yang cukup cantik, serta hiasan dinding sebagai aksesoris yang cantik juga tentunya. Desain interior yang ciamik dipadukan dengan layout yang nyaman membuat ruang ini terasa ideal untuk menyambut kolega maupun teman yang hadir. Masuk lebih dalam, kita akan menemukan jantung rumahnya. Di sini kita akan melihat lebih banyak gaya interior klasik yang cantik. Nah, sebagai titik sentral rumah, layout ruangnya menggunakan konsep open plan biar lebih lapang dan memudahkan mobilitas antar ruang. Konsep open plan ini juga bikin sirkulasi udara di sini jadi lebih sehat, apalagi di dalam ruangan ini juga punya bukaan yang masif kayak gini. Dengan layout dan sirkulasi yang didesain, bikin ruangan ini punya suasana yang nyaman. Gak cuma jadi tempat kumpul, tapi juga menyenangkan buat anak-anak pemilik belajar hal baru. Oh iya, sini. Di bawah tangga ini kami manfaatkan buat jadi area wudhu nih. Selain untuk mengoptimalkan space yang ada,
Area wudhu ini letaknya juga strategis karena berada di dekat jantung rumah. Habis wudhu, sholatnya nanti di musola seadem ini. Aduh. Dan area ini dibuat terpisah agar memberikan kehusuan saat tengah sholat berjamaah. Musola ini dikasih bukaan yang cukup lebar biar udara sejuk bisa masuk dan menambah kesahduan pada saat beribadah. Di sini nilai-nilai kehidupan dan keagamaan akan diturunkan pemilik kepada anak-anaknya. Lalu kita akan menemukan kamar khusus tamu. Kamar ini bisa digunakan saat ada saudara atau kerabat yang menginap. Kamar ini punya layout yang kompak tapi rasanya nyaman dan ideal kayak kamar hotel. Fitur yang diberikan cukup lengkap, mulai dari ukuran bed ukuran queen, meja rias, sama wardrobe buat nyimpen pakaian. Paduan tone cerah serta adanya bukaan juga bikin kamar punya penghawaan yang hangat buat istirahat. Gak ketinggalan nih, diberikan kamar mandi supaya kerabat menginap punya privasi yang lebih. Nah, kalau waktunya makan tiba, penghuni bisa geser ke ruang makan. Ruang ini bisa diakses dari ruang keluarga karena berada di jantung rumah. Selain terdapat meja makan yang proper, terdapat bukaan tepat di sampingnya yang membuat area ini semakin terasa lapang dan menyegarkan. Karena istri pemilik ini hobi memasak, kita siapkan dapur yang super duper nyaman dan menawan ini. Setuju gak? Karena ini dapur didesain untuk keperluan memasak yang ringan dan juga sederhana sehingga layoutnya cenderung lebih kompak. Tapi meski kompak, bukan berarti fiturnya terbatas nih. Kita bisa lihat fungsi segitiga dapur yang lengkap antara memasak, menyiapkan makanan, dan mencuci sisa makanan. Terdapat juga island yang serbaguna, bisa jadi spot ngopi atau meja saji saat masakan telah matang. Kok jadi lapar ya? Kemudian kita akan menemukan area dapur kotor. Dapur ini disediakan saat harus memasak dalam jumlah banyak. Letaknya dibuat terpisah agar nggak mengganggu aktivitas di area tengah rumah. Kemudian ada juga fitur berupa kamar mandi sebagai fasilitas sanitasi di lantai 1 rumah ini. Selanjutnya, kita ke kamar utamanya. Saat pertama masuk, kita akan langsung melihat area bednya yang dibuat terbuka dan kamar pun jadi punya kesan yang lapang ditambah dengan adanya bukaan mengarah ke arah luar. Di sekeliling area bed, kamar ini punya fitur yang lengkap dengan interior yang memanjakan mata. Nah, buat kalian yang suka koleksi barang fashion, kami kasih walk-in closet dan juga meja rias di sini nih. Dan tempat ini bakal jadi semacam galeri fashion buat mempersiapkan diri. Gak ketinggalan terdapat juga kamar mandi pribadi untuk pasangan suami istri saat hendak membersihkan diri. Kalian ngerasa gak sih air-air ini panas banget? Nah, buat menanggulangi itu diberikan kolam renang yang waduh ini seger abis sih. Gak cuma seger tapi juga teduh dan menyejukkan karena dikasih tanaman yang ada di sekeliling kolam ini. Selain sebagai fitur rekreasi nih, kolam ini juga ngasih hawa yang menenangkan ke seluruh penjuru rumah. Tepat di samping area kolam terdapat area gym pribadi. Jadi nggak cuma olahraga renang aja nih, tapi juga bisa olahraga yang lainnya juga. Dengan begitu, penghuni dapat berolahraga tanpa harus repot-repot keluar rumah. Dan fitur ini sangat berguna loh untuk membantu keseimbangan hidup serta menjaga kebugaran penghuni rumah ini. Sekarang kita ke lantai atas yuk. Sebelum menuju lantai 2, kita akan melewati area tangga. Nah, di area tangga ini terdapat mezanin yang disulap menjadi ruang servis seperti ini. Ruang ini berfungsi sebagai area laundry, letaknya yang terpisah bertujuan agar nggak mengganggu aktivitas di ruang lainnya. Nah, sekarang lanjut ke atas lagi yuk.
Oh ya, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan konten YouTube Si Bambu Studio yang lainnya. Selanjutnya, kita akan menemukan area ini letaknya di lantai 2, membuat ruang keluarga ini terpisah dari area publik. Tun serta tata lampunya memberikan penghawaan yang hangat, layout serta set furniturnya membuat spot ini terasa luas dan juga nyaman. Kumpul di sini bisa jadi alternatif kalau lagi mager ke area bawah. Di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur anak. Nah, ini dia kamar tidur anak yang pertama. Dari pertama masuk, kita akan disambut dengan nuansa kamar yang feminim. Kamar ini punya layout dengan fungsi yang beragam. Penataan ruang kami optimalkan sehingga mampu memberikan kenyamanan untuk istirahat sendiri dan untuk kebutuhan hiburan sendiri. Selain itu juga diberikan wardrobe agar kamar lebih organized. Gak ketinggalan ada juga kamar mandi agar sang anak bisa membersihkan diri sebelum memulai hari. Jadi ini adalah tipikal kamar yang nyaman maksimal deh. Nah, terus lanjut ke kamar tidur anak yang kedua. Kamar ini punya layout yang lebih kompak dengan desain ruang yang lebih dewasa. Kamar ini punya penghawaan yang hangat sehingga nyaman untuk istirahat usai seharian sekolah. Diberikan TV untuk hiburan serta meja belajar untuk tempat mengerjakan tugas ataupun mencari ilmu secara mandiri. Nah, jika diperhatikan ya, kamar ini juga punya bukaan yang mengarah ke balkon sehingga terdapat sirkulasi yang baik di dalamnya. Jadi, habis bangun tidur nih kira-kira sebelum sekolah bisa buka jendela, krek, hirup udara segar. Terakhir kita akan menemukan kamar tidur anak yang ketiga. Secara layout, kamar ini punya nuansa ruangan yang lebih elegan dan luxurious. Sentuhan klasik pada interiornya membuat kamar ini punya visual yang megah dan menawan. Warna-warna emas menjadi aksen yang menambah keindahan kamar ini. Kamar ini juga memiliki bukaan sehingga memberikan akses sirkulasi serta pencahayaan yang ideal. Terdapat juga fitur pendukung seperti walk-in closet serta kamar mandi pribadi di kamar tidur ini. Demikianlah cerita rumah Aurum Residence, sebuah rumah yang didesain dengan menawan dan menyenangkan untuk jadi madrasah bagi anak-anak dan keluarga. Nah, kamu pun bisa mewujudkan rumah dengan konsep dan ceritamu sendiri. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Ikuti juga akun Instagram dan TikTok Si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami. Dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.